Nah, kali ini kita akan melihat simulasi bagaimana terjadinya perubahan fase atau pembalikan fase, nah, yang disebabkan karena peristiwa pemantulan. Ya, ingat-ingat, pembalikan fase alias berbalik fase atau berubah fase 180 derajat atau berbalik arah begitu ya. Arah apa? Arah getar gelombang, bukan arah rambat, sekali lagi arah getar gelombang karena peristiwa pemantulan. Nah, konsep ini, pemahaman ini penting untuk uh, kalian bisa memahami peristiwa berikutnya, yaitu yang akan kita bahas, yaitu interferensi pada lapisan tipis. Nah, sekarang kita lihat kita sedang memanfaatkan applet atau simulasi fisika yang dibuat oleh Mr. Suren ya, dari Hyderabad, India. Nah, kalian bisa akses sendiri nanti kalau ingin mencoba-coba sendiri. Alamatnya ada di situ tuh, kelihatan ya. Surendranat.org. Kemudian kalian klik bagian yang ada garis 3 ini, kemudian pilih yang akan kita gunakan kali ini adalah yang wave motions, kemudian pilih reflection and transmission. Nah, di sini kita akan lihat ada, mungkin kalian masih ingat waktu belajar gelombang stasioner ya, ada tali ya yang ujungnya itu diberi cincin alias tali ujung bebas. Nah, tali ujung bebas kita akan lihat gelombang datang dan gelombang pantulnya. Nah, ini kita sebut free end reflection. Ada pemantulan di ujung bebas. Perhatikan pemantulannya. Nah, lihat ini gelombang yang merah, gelombang pantulnya. Nah, sekali lagi kita lihat. Saya stop. Lihat, gelombang yang datang itu warna putih, dia getarannya ke atas, pantulannya pun ke atas. Nah, itu ketika pemantulan dilakukan atau terjadi pada ujung bebas. Artinya tidak ada pembalikan fase. Karena yang datang ke atas, pantulannya juga ke atas. Jadi tidak ada pembalikan fase alias tidak ada perubahan fase. Nah, itu yang terjadi pada ujung bebas. Sekali lagi dilihat ya. Nah, sekarang kita akan amati pada ujung terikat, fixed end reflection. Nah, perhatikan. Sekali lagi, perhatikan. Gelombang datangnya ke atas, ya kan? Pulsa yang datang itu ke atas, tapi pantulannya ke bawah, ya. Nah, inilah yang disebut dengan pembalikan fase sebesar 180 derajat ya, perubahan fase 180 derajat. Yang tadinya bergetar ke atas, gelombang pantulnya itu ke bawah. Nah, kita lihat. Iya, seperti itu dipantulkan ya. Nah, itu untuk tali ujung terikat. Nah, apa hubungannya dengan optika fisis yang sedang kita bahas? Nah, kita amati berikutnya. Nah, ini juga yang akan terjadi ketika gelombang itu datang dari medium yang thicker to thinner ya, dari yang tebal ke yang tipis atau dari yang rapat ke yang renggang. Itu juga gelombang cahaya. Ingat, gelombang cahaya ketika pindah medium, ingat-ingat ya, ketika pindah medium, dia naik. Akan ada yang lanjut, akan ada yang dipantulkan. Nah, kita fokus ke yang dipantulkan dulu. Nah, ingat, yang datang, sekali lagi diamati, yang datang itu ke atas, pantulannya ke atas juga ya, pantulannya ke atas juga. Jadi tidak ada pembalikan fase. Tidak ada pembalikan fase ketika gelombang dipantulkan oleh medium yang lebih renggang. Ingat-ingat, misalnya datang dari air menuju ke udara, misalnya dipantulan lagi, pantulkan lagi ke air, maka dia tidak akan ada pembalikan fase. Nah, sekarang kalian lihat fokusnya bergeser, geser kemana fokusnya? Ke yang lanjut, gelombang yang diteruskan. Ada pembalikan fase nggak? Sekali lagi dilihat. Ada pembalikan fase? Tidak ada ya, tidak ada pembalikan fase. Oke, itu pada reflection dan transmission pada dari medium rapat ke medium renggang. Nah, sekarang kita akan amati dari medium renggang ke medium rapat. Nah, kita lihat pulsanya ke atas ya. Nah, kita akan lihat ada dua pengamatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah yang dipantulkan, kemudian yang kedua adalah yang diteruskan. Iya. Nah, sekali lagi diamati. Gelombang yang dipantulkan berbalik arah nggak? Iya, betul sekali. Sekali lagi diamati, gelombang yang dipantulkan berbalik arah ke bawah getarannya, ya kan ya? Nah, itulah yang disebut dengan pembalikan fase atau perubahan fase 180 derajat. Sementara sekali lagi, sekalian diamati yang ke kanan, yang lanjut, berbalik fase nggak?
Enggak ya, nah, enggak berbalik fase. Nah, jadi kesimpulan kita adalah ya, pembalikan fase itu hanya terjadi satu pada peristiwa pemantulan dan pemantulannya hanya oleh medium yang lebih rapat. Betul sekali. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ingat konsep ini akan dipakai untuk materi berikutnya.